sebelumnya bahwa kalau dilihat kejadian ini kan yang saya baca di banyak media bahwa kejadian ini terjadi karena nggak sengaja, karena si pengendara mobil Xpander ini dalam keadaan mabuk. Ya, yang pertama dalam keadaan mabuk. Setelah melakukan terjadinya kecelakaan itu, habis terjadi kecelakaan, maka dari pihak kepolisian, khususnya di daerah PIK ya mungkin ya, di daerah PIK manggil. Nah, mestinya dari pihak kepolisian itu ada sebelumnya, sebelum ditetapkannya seseorang menjadi tersangka, ada restoratif justice. Restoratif justice yaitu diadakannya mediasi antara si korban dan pelaku. Nah, mungkin nggak ketemu nih restoratif justice-nya untuk masalah penggantian ganti rugi. Saya kan nggak tahu apakah dari pihak Xpander mampu untuk mengganti rugi, ataukah memang dari pihak showroom ini meminta ganti ruginya terlalu besar. Karena kan kita nggak bisa ukur apa, kan mesti di appraisal dulu berapa harga mobil ini, kerugiannya berapa. Jadi harus ada ahli tertentu, ahli dalam kebidangan mobil ya, terutama otomotif, terutama mobil Porsche yang ditabrak ini, berapa sih nilainya kalau misalnya kerugian ini terjadi, kan harga mobilnya berapa. Itu kalau nggak salah mobilnya 911 GT3 ya, 911 GT3 itu berapa miliar, kerugiannya ditafsir sampai dengan 8 miliar. Nah, apakah betul senilai 8 miliar? Nah, mungkin di situ tidak terjadi perdamaian. Maka dari itu, karena ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian, maka naiklah statusnya menjadi tersangka. Nah, yang saya dengar bahwa dikenakannya, kalau kejadian seperti ini bisa dikenakan pasal 200 ataupun dengan pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kalau dilihat dari pasal 200 ini pembuktiannya ini masih berat, karena hukumannya juga sampai dengan bisa 20 tahun. Ya, hukumannya bisa sampai 20 tahun. Kalau memang benar-benar terbukti 3 kriteria yang ada dalam pasal 200 itu terpenuhi. Kalau seseorang, ini kan pasalnya alternatif antara pilihan. Jadi nanti setelah diajukan 2 pasal ini, apakah jaksa itu pada saat setelah meminta keterangan saksi melalui alat bukti semua, apakah pasal 200 atau pasal 406 yang dipakai? Bukan dua-duanya digabungin, bukan, tapi dipisahkan. Nah, kalau pasal 200 pembuktiannya barang siapa ya, kita lihat ya pasal 200 itu barang siapa dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan diancam ya, diancam dengan pidana paling lama 12 tahun. Kalau satu kriteria aja kena. Nah, kalau seseorang mau dikenakan dengan pasal 200, maka dia harus memenuhi 2 kriteria. Jadi nggak gampang mentang-mentang. Ini kan pihak showroom mungkin karena dia anggap kerugiannya besar, maka dia desak nih kepolisian melalui kuasa hukumnya atau apa untuk diminta dikenakan pasal 200. Ya, orang kalau kena pasal 200 nggak segampang itu, karena pasal 200 itu dilakukan secara sengaja. Misalnya ada 3 orang atau 4 orang melakukan sama-sama, yuk kita mau bakar nih, showroom Porsche, kita rusak, nanti kita tabrak mobilnya. Itu sengaja, namanya disengajakan. Harus ada pemufakatan, harus ada kegiatan yang dilakukan sebelumnya. Jadi ada niatan dari pelaku. Kalau saya melihat di sini bahwa di pasal 200 itu harus ada memenuhi kriteria. Yang pertama, kriterianya adalah harus membahayakan bagi barangnya kena, mobil atau bangunannya rusak ya, bukan hancur. Kalau hancur dibakar itu baru hancur. Terus kedua, bahaya maut bagi orang. Apakah ini membahayakan orang? Kejadiannya siang atau malam? Malam, ini kosong, nggak ada orang di situ. Ya kan, malam. Ya. Terus mengakibatkan kematian. Jadi orang untuk dikenakan pasal 300 ini harus mempunyai 2 kriteria ini. Itu disebutkan dalam buku R. Susilo pasal 187 untuk menerangkan di pasal 200. Harus memenuhi itu 3 unsur itu. Kalau tidak memenuhi, maka seseorang tidak bisa dikenakan di pasal 200. Nah, kalau dikenakan di pasal 406
kita bisa lihat di pasal 406 di R Susilo juga bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilang suatu barang bukti yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara lamanya 2 tahun sampai dengan 8 tahun. Jadi setelah mobil Porsche itu rusak, kira-kira tuh mobil Porsche itu rusak, dalam keadaan rusak deh, apakah mobil itu masih bisa dipakai? Pasti bisa. Bisa jalan, bisa. Tapi ada sedikit gangguan, tapi kan itu bisa dipakai. Dan barang siapa dengan sengaja, ini kalau dilakukan secara kealpaan, tidak sengaja, itu bisa orang kena 406. Jadi saya rasa penentuan pasal 200 ataupun 406 ini lebih ke arah untuk bagaimana nanti di pengadilan, kan di pengadilan nggak mungkin dikenakan hanya satu pasal, jadi dibikinlah 2 pasal. Jadi alternatif seandainya tidak masuk di pasal 200, kalau ditaruh di pasal 200, terus dari kuasa hukumnya bisa menentukan, bisa ngebela sampai pasal 200 ini tidak terbukti, maka lepas dari hukuman secara sah. Berarti tidak diadilin. Dia bebas. Betul. Makanya dibuatkan 2 pasal alternatif. Jadi kalau tidak kena di pasal 200 dengan hukuman maksimal, maka kenanya di pasal 406 alternatif. Jadi bisa dipilih itu pasal. Nanti pada saat penuntutan jaksa bisa milih itu pasal 200 atau 406. Jadi saya rasa bukan kena pasal dua-duanya, enggak. Saya lebih melihat ini ke arah kenanya ke pasal 406. Nah, bagaimana ganti ruginya? Ganti ruginya itu seandainya kita bicara pasal 406. Dia kena hukuman 2 tahun ataupun 3 tahun lah. 3 tahun. Terus kerugiannya di penafsiran yang dilakukan oleh pihak showroom itu tidak dipakai. Jadi hakim itu punya ketentuan bahwa kerugian ini kena hukuman. Jadi nanti akan kena misalnya 3 tahun, subsidiar 2 tahun. Subsidiar ini kalau dia mengganti kerugian yang diminta dari pihak showroom, maka hukumannya hilang. Yang 2 tahun ini subsidiarnya. Hanya menjalankan 3 tahun. 3 tahun. Tapi ini kalau dia tidak mengganti, dia berarti kenanya 5 tahun. Sekarang 5 tahun bener gak dia kena sampai 5 tahun? Nah, kalau 5 tahun kena, maka nanti ada potongan hari raya. Potongan Berperilaku baik. Iya, hari kemerdekaan, berperilaku baik. Dan tahanannya pun nggak disamakan ya sama orang yang melakukan tindak pidana. Beda. Karena ini bisa dibilang tipiring, tindak pidana ringan. Tapi itu kan dia mabok nih, diduga diduga mabok sehingga lalai dalam berkendara. Itu tetap kalau penafsiran pasal itu bisa dikenakan pasal. Berarti nggak bisa masuk pasal 200 dong. Karena kealpaan. Karena orang mabuk itu nggak sengaja. Orang mabuk tuh nggak sadar, tidak punya niatan juga, nggak ada niat. Kalau dia mabuk, kalau dia nggak mabuk, siapa yang mau nabrak mobil Porsche, showroom Porsche? Kalau saya lebih milih nabrak orang ketimbang nabrak mobil Porsche. Hukumannya lebih ringan nabrak orang mungkin kalau orang kecelakaan aja. Kalau mobil Porsche kan jadi besar. Biayanya lagi. Iya, pasti itu dilakukan secara tidak sengaja karena di bawah alam sadar. Itu. Tapi betul. Nah, itu yang menjadi edukasi buat masyarakat bahwa pada saat mengemudi tidak boleh mengemudi dalam keadaan mabuk. Karena membahayakan orang. Untung yang ditabrak showroom. Coba kalau ada orangnya, terus orangnya mati, maka bisa kena ke pasal 200. Untungnya nggak ada orang di situ. Yang korban cuma barang. Jadi menurut pasal 187 orang baru bisa dikenakan pasal 200 itu kalau memenuhi pasal 200 1, 2, dan 3 kriteria. Merusak barang, mengakibatkan bahaya terhadap orang, dan mengakibatkan kematian. Itu baru kena ke pasal 200 bisa. Kalau begini terkesan dipaksakan. Kenapa? Ya saya nggak lihat apakah dari pihak kepolisian ada intervensi dari pihak showroom. Kita nggak ngerti. Jadi yang pasti
pendidikan buat masyarakat, kenapa orang terus dilihat apakah dia punya SIM pengemudinya. Kalau nggak punya SIM maka tambahan lah gitu. Karena barang siapa yang mengemudi tidak punya SIM maka itu bisa kena hukumnya lebih naik. Nah, kita lihat nih, balik lagi. Seandainya dikenakan denda, apakah mobil yang ada di showroom itu diasuransikan? Rumah saya aja ini walaupun kecil nggak sebesar showroom Porsche, rumah saya diasuransikan kalau kebakaran nanti ada penggantian. Nah, apakah diasuransikan? Kalau sudah diasuransikan, dia tidak boleh diminta nih. Minta lagi. Minta ganti rugi. Nggak bisa. Kalaupun bisa nanti itu kebijakan hakim dalam mengambil keputusan. Dan bangunan itu pasti diasuransikan. Jadi kalau saya melihat dari sudut pandang pemilik showroom, itu lebih mengedepankan bagaimana hilangnya tanggung jawab dia sebagai orang yang dititipi mobil. Hilangnya tanggung jawab ya. Karena gini, asuransi bagaimana biar cair? Harus dikasih tahu bahwa kecelakaan ini murni bukan salahnya dari showroom, tapi karena ada orang mabuk nabrak mobil. Mungkin menurut saya mau dikenakan pasal 201 ataupun pasal 406 itu nggak penting di situ, tapi menghilangkan tanggung jawab dari pemilik showroom. Agar hilang tanggung jawab pemilik showroom, mungkin itu barang mobil titipan yang memang belum dibayar, ataupun bagaimana biar mobil ini diganti, diklaimlah asuransi. Mekanisme asuransi itu harus ada penetapan. Harus ada penetapan, nggak mungkin dia bilang ditabrak mobil, mana buktinya? Walaupun ada CCTV, walaupun semua jelas, tapi tetap kan bukti administrasi harus ada. Maka harus ada keputusan dari pengadilan. Itu yang dikejar dari pihak showroom untuk menghilangkan tanggung jawab terhadap pihak yang lain yang mempunyai kepentingan terhadap mobil Porsche ataupun showroom tersebut. Itu menurut kacamata saya sebagai melihat dari sudut pandang kita orang ngerti nih. Kalau nggak mungkin, kalau dulu saya pernah jadi sales di Suzuki itu gedungnya aja diasuransiin, apalagi Porsche. Mobil yang ada di situ diasuransikan kan? Diasuransikan. Nah, bisa dilihat juga apakah mobil itu memang milik showroom, ataukah apa mobil itu memang mobil yang memang buat pameran. Karena kalau mobil yang dipakai buat pameran itu ada asuransinya. Jadi harus dilihat di situ. Nanti kan pembuktian di pengadilan itu penting. Makanya saya melihat nanti kita lihat apakah dari kuasa hukum dari tersangka ataupun terdakwa nanti bisa ngebongkar sampai ke situ. Jadi dong gedungnya bisa asuransi apa enggak, cari dong. Identifikasi di situ tuh bagaimana kuasa hukumnya mencari. Itu kita ini melihat dari kacamata lebar ya, tapi ini pemahaman yang saya dapat bisa dijadikan referensi ataupun tidak. Ya, itu tergantung nanti bagaimana masing-masing dari pihak terdakwa ataupun pihak showroom untuk mengaplikasikannya di pengadilan melalui kuasa hukum mereka, dan kalau showroom melalui jaksa. Itu aja.